rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lakal hamdu syukur ya Rabbana, lakal hamdu ya Karim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah yang kembali memilih kita untuk dimuliakan, dikumpulkan di tempat yang baik, di waktu yang baik, bersama orang-orang yang baik, mengamalkan suatu amalan yang sangat baik dan cinta Allah dan Rasul, menghidupkan majlis taklim. Alhamdulillah Allah memilih kita ya akhwani. Kalau bukan Allah menghendaki kita datang, maka akan muncul bermacam halangan yang datang menghalangi kita. Tapi kalau Allah sudah berkehendak sesuatu terjadi pada hamba-Nya dari suatu kebaikan, maka tidak akan ada sesuatu yang menghalangi kita. Walaupun ada, tidak akan mampu mencegah kita untuk sampai ke tempat yang seperti ini. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, sungguh tidak ada yang mampu mencegah apa yang nak Kau berikan kepada kami. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak akan ada yang mampu mendatangkan sesuatu kepada kita, baik itu kebaikan atau keburukan, kalau Allah tidak menghendaki. Alhamdulillah kita dikehendaki Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang dicintai. Bagaimana Rasul mengatakan, "Idza ahabballah 'abdahu ista'malah." Allah cinta kepada hamba-Nya, maka hamba tersebut akan dipergunakan. Sahabat bertanya, apa yang dimaksud dipergunakan? Yuwaffiqu bi'amal khairat. Orang tersebut ditetapkan Allah untuk melakukan amalan-amalan yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam segala kebaikan, dalam segala ketaatan. Kami menghimbau kepada ikhwan yang di belakang, selagi masih ada yang kosong, majulah ke depan. Kecuali kalau antum memang petugas jaga sendal. Kalau antum petugas jaga sendal, silakan duduk di belakang atau jaga tangga barangkali. Kalau tidak, majulah ke depan biar lebih berkah. Ya, tempat masih sangat kosong. Semakin ke depan semakin berkah. Lebih afdal insyaallah taala. Bismillah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillah Allah berikan kita sehat walafiat, dan Allah jadikan juga orang-orang yang dekat kepada kita yang menjadi tanggung jawab kita pun diberikan Allah sehat walafiat, sehingga tidak menjadikan mereka sebagai penghalang kita untuk datang. Dalam makna seandainya kalau kita punya istri sakit, ikhwan, atau anak kita sakit berat, mungkin kita tidak bisa datang walaupun kita sehat walafiat. Ya, alhamdulillah fasilitas kehidupan pun dimudahkan Allah. Kendaraan ada, tidak punya kendaraan ada kawan yang dibukakan Allah hati untuk mau menjemput kita. Bermacam. Kalau Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Ya, segala cara akan dimudahkan Allah, dibukakan jalan. Namun terkadang memang kita butuh untuk berusaha. Kita tanpa berusaha, kalau Allah menghendaki, bisa terjadi. Bahkan Allah bisa memaksa seorang hamba kalau dia tidak mau, dipaksakan oleh Allah untuk dia datang ke tempat yang Allah maui. Namun kita disunahkan untuk bermujahadah, berusaha, masang niat, masang tekad, dan berikhtiar. Dari situlah kita akan mendapatkan ganjaran. Walaupun ikhwan, dengan usaha, dengan niat, dengan ikhtiar tadi sudah kita lakukan, tapi tidak jadi juga, Allah tidak sia-siakan itu semua. Kita tetap akan dapat bagian besar. Bahkan dari pahala ibadah atau majlis yang kita pengen hadir tidak jadi datang tadi karena ada penghalang tadi misal, maka Allah tidak haram bagi kita dari pahalanya, keberkahannya, dan segala kebaikan. Ya, misalnya nanti pengen hadir majlis malam ini, sudah masang alarm, sudah minta ingat ke kawan, bahkan kawan pun kita sudah janjian. Subhanallah, sudah siap galau. Dengan kesiapan kita sudah nak datang ke sini dengan pakaian sudah rapi, kawan pun sudah datang yang jemput kita. Tapi tiba-tiba subhanallah ada insiden di rumah. Misal anak kita tiba-tiba terpleset jatuh berdarah. Misal, nasallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kita tinggalkan, tidak mungkin kita datangin di tempat. Pasti kita menyelesaikan ini dulu. Nah, yang seperti itu artinya kita memang ditakdirkan Allah tidak bisa hadir. Padahal kita sudah berusaha, kita sudah bahkan tinggal ending itu naik motor jalan. Tapi subhanallah ternyata Allah menakdirkan yang lain. Kadang-kadang sebaliknya ikhwan, kita sudah mungkin putus asa, dapat pergi aku saya ngapa? Aku nunggu di rumah. Ya, ditugas nunggu di rumah tak boleh tinggalkan. Kakak aku ngomong dia balik pada Lisha. Kating bakal nganti aku sampai Pak Mari subhanallah, toto kakak kita ngomong. Ya 10 menit sebelum adzan, 10 menit sebelum adzan, tiba-tiba kakak itu yang ngomong habis isya baru nak datang. Nyongol dengan izin Allah. Noh kah? Jadi balik cepat ni apa? Yo, alhamdulillah gawe aku dimbai uang sudah. Jadi aku dak gawe dak ngurusi lagi tu. Aku baca balik cepat subhanallah. Boleh jadi. Ini namanya Allah menghendaki. Fuja'atul khair, yang seperti namanya fuja'atul khair, suatu yang tiba-tiba yang baik. Dan kita berlindung kepada Allah dari fuja'atul syarr, keburukan yang tiba-tiba, bala, musibah dan lain-lain. Nah, di sini ikhwan rahimakumullah, Allah mengatakan wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan berikan hidayah, kami bukakan jalan, kata Allah.
kita ada ikhtiar, ada kemauan, ada niat, ada kesungguhan. Di situlah Allah akan bukakan jalan buat kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita taufik dan hidayah. Dengan hidayah dan taufik dari Allah kita mampu melakukan segala bentuk ketaatan. Dan saya ucapkan selamat barakallahu fikum buat ikhwan yang sudah selesai puasa Sittah min Syawal. Mudah-mudahan Allah terima puasa kita, puasa antum yang sudah kita lakukan. Dan luar biasa ya, Rasulullah mengatakan man shoma Ramadan fa'atba'ahu sittah min Syawal faka'annahu shaum dahar kullah aw sanah kullah. Siapa yang puasa Ramadan lalu diikutkan, ditambahkan, disusulkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka baginya pahala seakan-akan puasa itu bukan cuma Ramadan sebulan tapi setahun penuh. Pahala setahun penuh diberikan Allah bagi orang yang puasa Ramadan lalu dilanjutkan dengan Sittah min Syawal. Dalam riwayat lain Rasul mengatakan ghufira lahu min dzambi hatta kama wulidat min batni kama Rasul. Diampunkan Allah dosa-dosanya sampai bersih seperti dia baru lahir dari perut uminya. Sallallahu alaihi Nabi. Dan sia-sia perjuangan kita ya 6 hari puasa dalam keadaan mau makan minum, kadang-kadang ketemu kondangan ya. Kita tidak dipaksa harus tanggal 2 Lebaran puasa. Walaupun itu paling afdal puasa 6 itu. Kalau ente mampu dari tanggal 2 Syawal 3, 4, 5, 6, 7 ini paling afdal. Cuma mungkin sulit kita melakukan itu. Karena kondisi kita di Palembang, di Indonesia pada umumnya kita orang hari Lebaran itu saling berkunjung, silaturahmi, kita senang-senang makan minum. Beda seperti yang kami alami dan insyaallah sampai Allah jaga ila yaumil qiyamah di Hadramut, di Kota Tarim. Kalau Kota Tarim itu sak kota, bukan sekampung, sekota itu semuanya puasa. Kalau Lebaran hari pertama selesai, mereka berkeluarga dengan keluarga, anak tetangga dekat. Lalu hari kedua mereka langsung puasa seluruhnya. Istilah kalau kita di Indonesia mungkin ini istilahnya nak kuli, nak tukang beca, tukang daging, tukang sayur, sampai ustaz, ulama, kiai bagang puasa. Bahkan tadarusan di masjid musala masih tetap jalan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau di situ memang masya Allah. Ya, mungkin di sini kita butuh perjuangan. Walaupun ada mungkin wong yang maksa kedua puasa dari Lebaran kedua. Cuma mungkin kurang etis dalam arti kata kita berkunjung ke wong sugoni makan minum, tidak makan, tidak minum. Belum tentu menjadi suatu kebaikan buat kita. Karena menyenangkan wong yang nunjuk kita makan minuman dengan makan minum itu menilai suatu pahala yang besar di sisi Allah. Ya, apalagi keluarga kita dekat, paman kita, orang tua kita, sampai kita tidak puas, kita gara-gara puasa tidak makan. Umi kita sanjung nunjuk makanan kita tidak makan. Kenapa kau tidak makan? Puasa. Mungkin tidak cantik, belum tentu dapat keberkahan yang baik. Walaupun secara hukum puasa sah-sah saja. Tapi indah ketika kita mampu puasa ya seperti di sini kita tetap berpuasa walaupun tidak di awal tadi ya kerjakan di hari ke-7, 8, 9 ya. Yang tidak sempat sebenarnya hari ini pun masih bisa. Ini baru tanggal 21 malam 22, masih ada sisa 6, 7, 8 hari lagi masih puasa. Cuman masih nyosok 2 lagi ya. Kalau ente benar-benar pasang target. Nah, yang sekarang yang sudah jalan mungkin baru dapat 3 hari 4 hari, insyaallah mudah-mudahan Allah berikan antum kemampuan untuk menjalankan puasa sunnah. Dan di antara tujuan ana, antum dan kita semua ikhwan menjalankan apapun sunnah Rasulullah, pengen nyenangkan hati Rasulullah biar terus diakui sebagai umat Rasulullah. Kecuali kalau memang kita di luar kemampuan kita, tidak pacaknya karena sakit, karena kesibukan yang memang tidak bisa kita hindari, berat kesibukan itu. Kalau kita puasa kita tidak bisa menjalankan kewajiban kita dengan keluarga atau yang lainnya misal, karena pekerjaan berat itu lain cerita. Kalau kita mampu lakukan ya. Jadi kalau kondisi seperti kita ini mungkin 1 sampai 7 sampai 10 katakanlah Syawal kemarin mungkin tidak bisa. Apalagi kalau antum hidup lingkungan habaib seperti kami habaib ini, acara kawinan dari tanggal 3 Syawal udah mulai. Haul segala macam acara siang pagi sore kadang-kadang ada terus, masya Allah. Tapi begitu masuk 10 sudah mulai agak berkurang. Katakanlah sampai nisfu Syawal kemarin sudah masih ada 15 hari. Kalau orang yang memang tidak punya hati untuk, tidak punya niat pengen puasa Syawal, pas masuk 15 kemarin berarti masih 15 hari kan. Kalau di puasanya masih sisa berapa? 9 hari, nyosoknya banyak. Apa jadi sudahlah tahun depan bel insyaallah. Tahun depan aku sita Syawalan, tahun depan pokoknya. Makmur tahun depan. Padahal masih sisa 15 hari. Ya, macam hari ini masih ada sisa. Ini baru besok 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Kalau 30 hari 9 hari masih bisa. Cuma kadang-kadang alhamdulillah jadi sudah kelemahan kita. Ya balik-balik taufik min Allah. Minta sama Allah taufik ya ikhwani.
Taufik itu kemampuan qadru ta'ah li 'abdi. Kemampuan kita untuk taat kepada Allah. Ya, orang yang kerja, orang yang punya kesibukan puasa bisa. Antum yang belum puasa ya kalau yang masih mau silakan. Allah masih buka pintu. Dan tidak harus berturut-turut. Ya, besok puasa, Kamis puasa, Jumat puasa, Sabtu puasa, Minggu kebetulan kondangan atau kawinan yang tidak bisa kita hindari. Bahkan kita panitia barangkali. Oke lah, stop, Minggu, Senin nyambung lagi. Ya, dari awal sudah kita jelaskan tidak harus berturut-turut, tidak harus dari awal. Yang penting hitungan 6 hari di dalam bulan Syawal. Sekali lagi mabruk, asalullah gubul. Kita semua yang puasa sita Syawal, mudah-mudahan berkat puasa kita disihatkan Allah, didekatkan terus oleh Allah, istiqomah. Nah, kalau puasa bolehlah ngunduh-ngunduh, ya, karena kondisi lebaran tadi. Tapi yang menyedihkan terjadi pada banyak kita orang, dah dia lagi dari semenjak masuk Ramadan selesai, masuk lebaran sampai hari ini dah baca Quran. Alasan apa? Kalau puasa ada alasan tadi. Beb, umpaan beb, sanjo-sanjo beb, 1, 2, 3, 4, 5 tu masih rame beb. Apalagi kemarin libur panjang. Okey lah puasa. Tajuk lah, habis 10 hari tak puasa tak apa-apa. Sampai setengah bulan belum puasa tak apa-apa. Tapi kalau Quran terlalu inti ngomong. Tak sempat. Apa? Sanjo-sanjo memang menghalangi kita baca Quran. Kondangan menghalangi kita baca Quan. Tak sempat masa, tak sempat. Hati-hati ikhwan, minta maaf, astagfirullah, tubu ilaik, minta maaf ikhwan. Takutnya ke Quran tu tidak mau dibaca oleh kita. Baca Quran bisa lancar. Bahkan kemarin alhamdulillah Quran banyak dibaca di bulan Ramadan, tapi begitu keluar sampai hari ini tidak baca Quran. Bahkan ada yang sudah dengar peringatan seperti ini dari kami, apalagi dari Ustaz juga mungkin dari sudah 4-5 hari yang lalu. Sampai hari ini belum juga baca Quran. Terus nunggu kapan? Nak nunggu dibaca ke Quranan berarti intinya. Hah? Nak nunggu dibaca ke tahu kan kalau dibaca Quran ada 2 sebabnya. Lidah dia meninggal, kesurupan. Na'udzubillah min musibah, wallahi minta maaf ikhwan, ya. Kita dah baca Quran, bini kita dah baca Quran, anak kita dah baca Quran, serumah dah ada baca Quran. Tapi kami berotip jalan terus tak apa-apa, tak nyalakan bagus. Tapi Quran, Allah nyuruh kita baca Quran. Jangan tinggalkan ikhwan. Apa nunggu ada teguran? Na'udzubillah min dzalik. Kaget kalau sudah mata ada musibah dengan mata tak pacak maco lagi. Ngapa dak anak sudah tak pacak ningok lagi. Na'udzubillah. Mumpung insya Allah mata terang. Ya. Pacak ningok, pacak maco, syukur nikmat Allah. Biar Allah tambah cinta. Kalam siapa? Kalamullah. Firman Allah. Baca ikhwan. Terangi berkah rumah kita dengan baca Quran. Bila perlu jadualkan hari pertama di tengah rumah, besok di belakang, besok lagi di kamar depan, besok lagi di sini. Bahkan haulai salaf rijalullah seperti Imam Abdul Rahman Muhammad As-Segaf, datuknya para habaib itu dah wafat zaman dalam mobil wafat, itu setiap tangga rumahnya dihatamkan Quran. Setiap tangga rumah. Anak tangga tu tahu anak tangga. Rumah kita nak ke pojok ada anak tangga 20 ekor. Itu sudah dihatami Quran kan? Bahkan beliau bertanam, nanam kurma, setiap satu benih dia tanam Yasin dibacakan. Nah, kita jangan kan nak tangga. Kamar pun tidak. Kalau baca ikhwan, ya baca Quran. Bini kita baca Quran. Nah, kita bacakan pas hataman, kumpul bareng. Hataman pertama di kamar kita, ajak anak bini kita. Hataman kedua di kamar anak-anak kita. Hataman ketiga di tengah rumah. Hataman keempat di ruang tamu. Sampai ke dapur, hataman juga. Ya, dan sunnah habis hataman itu makan-makan. Ya, diperbolehkan bermunajat minta sama Allah. Ini untuk kesekian kalinya nasihat dari saya untuk saya dan untuk ikhwan semua, yuk baca Quran ya, jangan lepas, jangan tinggal. Tak ada alasan, Allah tak ada alasan kalau kita mengatakan tak punya waktu, tak ada kesempatan. Kadzabna ala anfusina, kita dusta terhadap diri sendiri. Ya, jangan ditinggalkan baca Al-Quran. Salat sunnah duha, salat sunnah witir jangan ditinggal. Ini sudah peringatan yang berapa kali sudah Habib sampaikan. Belum lagi asatis yang lain. Sudah dengar berulang kali tapi masih belum bergerak juga. Tanjung jika ada hijab apa? Habib pernah dalam minggu yang lewat, belum sampai seminggu. Kebetulan ada sikap budak. Jadi adik kawan kita ni rajin di majlis. Cuma adiknya ni orang baik.
Bohong lurus. Tapi dia tak pernah mampu untuk ke majlis. Jarang. Sampai dia tu curhat sama saya, aku ni takut dengan kalau aku ni terhijab katanya. Setiap aku nak ke masjid, nak ke majlis, ada halangan. Kakak tu kurang apa mengingatkan aku. Di WA terus aku ni. Untung dia tak bosan. Majlis. Tapi aku ni kadang ada halangan. Kadang nak pergi majlis ada halangan. Sampai dia nangis hampir seperti itu. Aku takut kalau aku ni terhijab katanya. Na'udzubillah min. Kita juga terhadap amal-amal yang lain takutnya kalau na'udzubillah dari salat duha tidak sempat. Ya. Kalau saya katakan ikhwan, kalau tahajud bolehlah dimaklumi tak salat tahajud. Sebenarnya tak juga. Ya kalau kita mau, antum apalagi anak majlis yang sudah bertahun-tahun di majlis, mampu ikhwan, bisa. Kalau antum nak tahu, antum lihat itu, orang di pasar Kuto, pasar buah apa lagi, pasar sayur, jam 2 sudah baca bangun mereka. Ngapa? Ada yang dituju, ada yang dicari, ada yang dituju, ada yang dicari. Jam 2 mereka sudah jalan. Terlambat 4 jam beresiko buat dia. Kenapa? Dia harus cepat, dia harus cepat. Kalau tidak, tak baca dia. Sisip lapak beli dan jualan, sisip ambil uang. Karena ada tujuan. Sekarang kita, Allah tujuan kita lebih hebat dari mereka. Kenapa? Ridha Allah, nyenang hati Rasulullah, waktu mustajab. Kenapa tidak jadikan tujuan? Ham jadikan suatu macam beban pikiran kita ni mana cara aku bisa. Dan kita akan muncul himmah, kesemangatan, berusaha. Jangan jadi barang asing, ikhwan. Tahajud itu jangan jadi barang asing buat kita. Bangun seberapa jam, 20 menit, kalau bisa setengah jam. Nanti lama-lama insyaAllah sejam sebelum subuh kita bisa. Bahkan ada yang bangun subuh baca tapi buka online. Jualan, nyingok laku siapa yang mesen. Semalam tu muntal ke dia, ya Allah, terhijab dan bukan dia semayang. Bangun tahajud. Jangan jadi barang asing. Apalagi antum sudah diberikan Allah hidayah untuk duduk majlis sudah bertahun-tahun. Jangan jadikan barang aneh, barang besar, berat begitu. Lakukan itu. Waktu mustajab dan waktu yang unus sama Allah, untuk kita kata bahasa dunia itu bermesraan sama Allah. Waktu banyak tidur kita tetap minta Allah. Tamu khusus kita saat itu menjadi tamu khusus. Doakan anak istri kita, doakan orang tua kita, saat seperti itulah. Tak banyak uang yang ngetok minta Allah, kita bangun. Tatajafa junubuhum anil madaji. Mereka memisahkan diri mereka dari tempat tidur mereka, ditinggalkan. Mari ikhwan yang yuk kita naik kelas. Ya, mulai tahun ini kalau baca jangan lepas. Banyak amalan lain juga yang sering kita sampaikan oleh guru-guru kita, yuk amalkan. Ya, seperti baca surah Tabarok tiap malam, jangan lepas. Baca ya, surah Tabarok. Antum lah sering. Kalau masih tidak diamalkan, alangkah sayangnya. Bukan amalan dari saya, amalan dari Rasulullah. Untuk apa? Saking sayangnya Rasulullah, faedahnya kan sangat luar biasa. Jangankan macam saya, macam wali Allah besar lagi takut kalau kena ini. Apa adab kubur? Takut mereka. Levelan sahabat Rasulullah, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, mereka yang kaliber Khalid bin Walid, yang hebat 1000 musuh mereka tak mendung, tapi kalau sudah dengar cerita adab kubur, pucat pasti keringat dingin. Itu awliya Allah. Sekarang Rasulullah nganjuk kita, nak pengen aman selamat dari adab kubur, baca surah Tabarok. Tapi kok masih tidak dilakukan? Sayang, ikhwan. Tak lama surah Tabarok itu. Di HP tinggal buka. 5 menit kelamuan baca surah Tabarok itu. 5 menit kelah. Kapan lagi nak istiqomah, ikhwan? Istiqomah kan. Bahkan bisa kita hadiahkan untuk orang tua kita sudah meninggal. Berkat bacaan kita, orang tua kita selamat dari adab kubur. Kita tetap dapat Quran walaupun 5 lembar, 3 lembar setiap hari baca. Kalau baca ya kalau dawamkan sejuz sehari, dan tidak harus sekali duduk sejuz. Bagi pagi, siang, malam. Mana tidak sanggup, mana tidak sempat. Aduh, kita mampu, cuma kita maaf tak mau. Ada kemampuan tapi tidak ada kemauan, ini musibah. Baca Quran, tahajud. Ya, mari menunggu kapan lagi. Jangan sampai naudzubillah datang teguran baru kita nak berbuat kebaikan, baru nak dekat ke diri sama Allah. Nasallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan segala ketaatan kebaikan yang kita lakukan
sepanjang Ramadan dan hari ini dan besok dan terus kita akan menjadi hamba Allah yang muttaqin insyaallah taala. Dan yang terpenting bahwa nasihat buat diri ana dan antum sekalian, apa yang dulu kita lakukan di Ramadan ini sangat kita jalankan, kita terapkan adalah menahan diri dari maksiat. Maka teruskan juga. Ya, teruskan menahan diri dari maksiat itu setelah kita keluar dari Ramadan. Sekarang berapa banyak kita sudah mulai nyebur diri lagi ke dalam kemaksiatan, melihat apa yang diharamkan Allah. Kemarin kita malu ketika ingat kita puasa. Ada juga orang yang sedikit bodoh, sedikit bodoh atau mungkin banyak juga bodoh. Jadi dia menganggap bulan puasa itu yang haram itu kalau siang. Kalau selesai puasa tidak apa-apa malam. Ada yang bodohnya tadi kebanyakan, selama puasa tidak boleh, tapi habis puasa boleh. Seperti anak bodoh. Ada orang bodoh, hati-hati nih kamu yang muda-muda, yang jomblo atau yang baru kawin. Ada sebagian anak muda kita beranggapan kalau melihat film-film tidak benar, gambar tidak benar itu kalau masih bujangan haram, kalau lah kawin tidak apa-apa. Itu pemerintah punya aturan itu. Kalau pemerintah dinyoknya plus 18 tontonan ini boleh bagi 18 tahun ke pucuk, yang bapak sebut tidak boleh. Sampai bapak yang bodoh ngomong semua, nak kaget kalau sudah 17 tahun ke atas boleh kau nonton itu. Dulu kan 70 tahun, zaman Habib masih dulu 17 tahun ke atas. Film-film yang macam-macam yang ada do, naudzubillah itu. Sekarang naik jadi 18. Jadi sampai ada bapak yang ngomong, kau masih kecil kaget kalau sudah 17 tahun bebas kau nonton. Itu aturan pemerintah, aturan Allah. Dari balik sudah haram hukumnya, nanggung dosa. Bahkan kita dijaga untuk dari sebelum balik tidak menyentuh itu semua. Cuma kalau balik nanggung dosa dewek. Ada yang beranggapan kalau sudah kawin boleh. Loh, siapa yang ngomong? Sampai kau tua rentah, sampai kau peot, sampai kau sudah metik gigi kau tidak ada lagi, kau tetap diharamkan Allah. Yang bahkan menyedihkan, mudah-mudahan tidak ada di antara kita melakukannya, ikhwan. Ini naudzubillah, karena kebodohan tadi. Dia laki bini nonton itu. Naudzubillah min dzalik. Kenapa dianggapnya kita laki bini? Kau laki bini memang bebas, tak pakai baju lagi boleh berdua. Tapi nonton itu tetap haram, tetap terlaknat, terkutuk. Ini ada yang macam itu. Sebelum mereka melakukan hukum seperti itu, mereka nonton bagian dulu. Naudzubillah min haram, tetap haram. Bahkan sebagian ulama mengkiaskan dengan zina. Kalau zina itu dilakukan oleh seorang yang bukan orang mempunyai pasangan suami istri, hukumnya naudzubillah kabair, dosa besar, terlaknat, terkutuk. Tapi kalau orang sudah punya pasangan yang halal masih berzina, lebih besar lagi dosanya. Namanya zina muhsan. Dosa maksiat yang seperti ini juga sama bagi orang yang belum menikah, melihat apa yang diharamkan Allah haram, terkutuk, laknat. Tapi kalau sudah menikah melihat itu, dosanya lebih besar lagi. Itu sebagian ulama ada yang berpandangan seperti itu. Hati-hati, minta tolong sama Allah dan bergaulah dengan orang-orang yang baik. InsyaAllah kita wallahi antum bisa rasakan. Kalau nak nyoba coba seminggu pegang HP. Atau punya HP cek ini tak apa-apa. HP yang baca nonton macam-macam tu. Seminggu coba kan. Dah asal nonton TV. Pertama ni sumpah berat pecah lolo kamu. Pecah lolo. Nak megang HP seminggu tu pecah lolo. Tapi kalau kamu bisa sabar lewat masa itu, nikmat. Kelezatan ibadah akan kamu rasakan. Kenikmatan ibadah akan kita rasakan. Nafsu kita untuk melihat yang haram itu akan mulai hilang. Ditepiskan oleh Allah, disingkirkan. Hambar, istilahnya nyingap tino cantik buka aur tu hambar biasa. Katik nafsu kata apa? Kalau kita baca. Jawabannya apa? Sahabat ini. Ada belum nyoba kan? Dan jawab sahabat. Ala kullin Allah yam'in. Kita berusaha, Allah akan selalu membukakan jalan untuk kita. InsyaAllah. Baik, kita berkah membuka majlis malam ini. Kita lanjutkan pembacaan kitab di dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, masih dalam adab etika berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Qala Malik rahimahullah taala wa nafa'ana fil infidari amin. Kemarin sampai kita pada ungkapan yang beliau Imam Nawawi menukil dari kitab Imam Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali mengatakan wa qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali fil Ihya adab du'a asyarah. Imam Ghazali menyebutkan lalu dinukil oleh ulama al-Imam Nawawi dimasukkan dalam kitab Adhkar ini. Adab berdoa itu 10. Alhamdulillah sudah kita baca sebagian. Kita ulangi sekedar membaca, nanti pas masuk sambungannya baru kita lanjutkan insyaallah. Pertama beliau mengatakan al-awwal ayatarassad al-azman syarifah. Pertama carilah waktu-waktu yang berkah. Waktu berkah itu di antara malam Jumat, bainal isya'in seperti ini, sebelum subuh, itu waktu-waktu yang berkah. Ketika khatib naik mimbar, waktu yang berkah. Kemudian keadaan yang berkah. Ats-tsani ayaghtanimul ahwal syarifah, keadaan. Kalau tadi waktu, keadaan. Seperti apa? Saat turun hujan, habis salat, ketika kita duduk berziarah, berzikir. Keadaan seperti itu juga mustajab untuk menjadikan doa kita lebih dijabah oleh Allah. Kemudian yang ketiga istiqbalul qiblah wa raf'ul yadain wa yamsahu bihima wajhahu fil akhirah. Usahakan berdoa ngadap kiblat, walaupun berdoa tidak ngadap kiblat bebas boleh, tapi lebih afdal kalau kita bisa ngadap kiblat, lalu mengangkat kedua tangan. Berdoa itu sambil mengangkat kedua tangan, bukan cuma imamnya, makmumnya juga mengangkat tangan, menunjukkan kalau kita mengemis kepada Allah, mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selesai doa, raupkan ke tangan kita ke muka, itu termasuk yang disunahkan. Kemudian yang keempat, hifdzus shaut bainal mukhafatihi wal jahar. Kemudian untuk suara jangan terlalu keras, jangan pula tanpa suara. Berdoa dalam hati boleh, tapi abdulnya ada suara. Meritih, merengek-rengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak berteriak keras kecuali ada saat-saat tertentu. Sebagaimana Rasulullah pun pernah beberapa kali dalam momen tertentu beliau berdoa sampai dengan keras. Tapi hampir sering Rasulullah berdoa antara suara dengan tidak bersuara, artinya tidak terlalu teriak. Al-khamis Allah yatakallaf as-saja', jangan terlalu diatur bentuk kalimat doa itu. Jangan terlalu diatur seperti seakan-akan bentuk puisi. Itu kadang-kadang ada orang yang ahli bahasa berdoa kadang-kadang dibuat seperti itu. Kemudian al-khamis qala badam adu lisan dhillah iftikar. Berdoalah kau dengan apa adanya. Kepada Allah itu berdoa dengan apa adanya. Jadi kita yang lurus-lurus beda usah nak diiramakan, tak usah nak dibentuk kalimatnya biar terkesan hebat, indah. Allah tak butuh itu. Allah butuh kehadiran hati kita. Allah butuh keikhlasan kita dan mengemisnya kita di hadapan Allah. Itu yang Allah akan perhatikan. Kemudian ada anjuran kata ulama, bacalah doa itu ya tak usah nak panjang-panjang nian kata mereka, walaupun tidak dilarang. Sebagian ulama mengatakan boleh dan perbanyak doa itu bagus. Namun ada yang mengatakan doa itu cukup simpel, yang penting sesuai dengan apa yang kita tuju. Cuma nanti seperti yang Habib pernah sampaikan dulu di majlis kita, kalau jadi imam, sholat atau mimpin doa, ketika habis sholat atau dalam keadaan apapun, jangan pula panjang gitu, ejo ke jamaah. Kadang-kadang apa yang dihafal mentunya kan loh. Rabbana, 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 Allahumma, Allah, wah panjang. Jamaah ada yang angkat tangan sampai nurun sini sampai ke paha. Saking panjang nih doanya. Panjangnya. Ada tipe-tipe macam itu. Jangan ejok di belakang. Kalau doa pamungkas, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzab, itu segala doa masuk sudah dalam doa tersebut. Namun dianjurkan memang kita ngambil doa-doa dari Al-Qur'an. Di antaranya seperti yang dikatakan, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu ila akhir. Itu doa yang dianjurkan untuk kita baca. Dan banyak lagi doa-doa dalam Al-Qur'an. Kemudian doa-doa yang datang dari baginda Rasulullah SAW, kemudian doa yang datang dari para ulama. Itu yang dianjurkan untuk kita pilih, untuk kita baca. Dan seperti yang pernah kami sampaikan, ikhwan, kalau bisa pahami makna doa yang kita baca. Kalau kita paham, lebih nikmat. Apa yang kita pinta itu kita tahu. Itu lebih afdal. Kemudian satu lagi yang terpenting dan sudah pernah kita bahas juga, jangan salah makhraj. Jangan salah makhraj. Kalau salah ya salah. Jangan salah makhraj. Ajilan, ajilan. Ini sudah contoh kan? Kalau kita salah sebut kita baca artinya bertolak belakang tuh. Ajilan itu cepat, ajilan itu lambat.
Ya, jadi jangan salah. Ni'mah dengan nikmah beda, tolak belakang itu. Jadi jangan salah antara dhad dengan dal, jangan salah juga. Ya karim. Baik. Lalu beliau mengatakan, kita lanjut ya sampai pada batasan ini. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadis yang keenam. Tadarru' wal khusyu' wal rahbah. Hendaklah doa itu dengan tadarru', artinya kita dalam keadaan hati menunduk, tunduk pandangan kita, khasyah, dalam keadaan hati ini merintih kepada Allah dan benar-benar berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sambil mengenang tentang dosa kita ketika kita minta ampun, ingat tentang dosa-dosa kita. Ketika kita berharap benar-benar kita yakin tidak ada siapapun makhluk yang manapun bisa mendatangkan kebaikan atau keburukan kecuali darimu ya Allah. Maka aku hanya minta kepadamu ya Allah. Wahai Allah yang maha kaya, wahai Allah yang maha pengasih, aku yakin kau pasti memberiku ya Allah. Ungkapi kau juga bagi aku sebagai hamba merintih, merengek di hadapan Allah, minta ampun. Ya, seperti dia Rasulullah, "Ilam taufili faman yaghfirli." Kalau kau tak ampun aku, siapa lagi nak ampun aku ya Allah. Aku ngaku punya dosa, seperti yang kita ungkapkan dalam Sayyidul Istighfar. Itu kalau bisa dihafalkan ikhwan. Untuk anak majlis kalau bisa hafalkan Sayyidul Istighfar. Nabi yang menyebut itu Sayyidul Istighfar, pemimpin dari semua istighfar. Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Aku ngaku ya Rabb, aku banyak dapat nikmat darimu. Wa abu'u bi dhanbi, dan aku ngaku aku banyak dosa ya Allah. Faghfirli, ampunilah aku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa, sungguh tidak yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Engkau ya Allah. Jadi kita mereka ini kita ngaku. Kita ini sebenarnya harusnya memang bukan cuma ucapan ya, benar-benar itu yang kita rasakan. Ngaso kita dapat nikmat banyak, tapi kita malah membangkang kepada Allah. Kita dapat nikmat, kita menentang Allah. Saat ini kita minta ampun. Dan yang perlu kita sadar ikhwan, ya Rabb, ampunkan dosa kami ya Allah. Allah kalau nak membinasakan kita sangat gampang. Dengan maksiat yang sedang kita lakukan, Allah binasakan itu. Oh banyak, tapi kita tidak loh. Banyak orang melakukan dosa seperti kita, lalu dibinasakan Allah, dimatikan Allah sampai su'ul khotimah. Kita pernah melakukan itu juga, tapi alhamdulillah tidak dibinasakan Allah. Sampai hari ini kita tetap diberikan Allah bahkan taufik hidayah untuk duduk di majlis, sholat berjamaah, kumpul dengan baik. Apa kita tidak malu begitu hebat kasih sayang Allah kepada kita? Allahumma inni dhalamtu nafsi kabira wa kathira la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik farhamni fa innaka antal ghafurur. Masih ingat itu? Doa siapa yang dapat dari siapa? Doa Sayyidina Abu Bakar Siddiq dapat dari Rasulullah, untuk dibaca di dalam sholat. Sudah pernah kita baca, kita bahas. Itu juga kalau bisa hafal ke ikhwan. Saat antum tahajud, saat antum sholat sendirian di rumah, sholat sunnah, baca itu, ulangi. Bahkan setiap sujud baca itu. Rabbi inni dhalamtu nafsi. Itu ada dua riwayat. Ada Rabbi inni dhalamtu nafsi dhulman katsira. Yang riwayat lain dhulman kabira. Maka dianjurkan oleh ulama digabungkan kabira wa katsira. Ya Allah, sungguh aku telah berbuat dosa, berbuat kezaliman yang banyak dan besar. Faghfir li dhunubi maghfiratan min indik. Maka ampunkanlah aku ya Allah, ampunan yang datang dari sisimu. Kita puji Allah, kita minta ampun sama Allah. Rabbi inni dhalamtu nafsi dzulman kabira wa katsira faghfir li maghfiratan min indik fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Minta ampun sama Allah. Doa Nabi Allah Yunus, Rabbana zalamna anfusana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa Nabi Allah Adam, Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina taufana. Kalau antum ikhwan, kita tidak minta macam-macam, cuma memperbanyak istighfar baik. Hajat kita pasti insya Allah. Tanpa kita minta hajat, tapi kita memperbanyak taubat dan istighfar. Hajat dunia akhirat diberikan Allah. Tanpa antum minta hajat dunia itu, tanpa antum menyebutkan hajat-hajat yang lain, tapi dengan memperbanyak taubat, istighfar, maka Allah akan berikan segala hajat kita.
Maka perbanyaklah. As-sabi ay yajzama bit talab, kemudian bersungguh-sungguh dalam meminta kepada Allah dan yakin kalau Allah akan mengijabah. Karena Allah sudah menjanjikan ud'uni astajib lakum, walaupun kapan akan dijabah Allah yang lebih tahu, saat kapan kita akan diberikan. Ya, batasan apa yang kita minta akan diberikan Allah. Boleh jadi kita minta dikit, tinju Allah banyak. Boleh jadi kita minta banyak, tapi tinju Allah sedikit. Itu semua Allah yang lebih tahu tentang apa yang paling tepat untuk kita. Qala Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, la yamnan anna ahadakum min du'a ma ya'lamuhu min nafsihi. Fa inna Allah ta'ala ajaba sirral makhluqin. Syarral makhluqin. Iblis idza qala rabbi anzirni ila yaumi tub'atun qala innaka minal munzirin. Al-Imam Sufyan bin Uyainah tadi kan disuruh kalau berdoa yakin ke doa kita diijabah. Ngapa? Ente lihat katanya di Quran, iblis paling buruknya makhluk Allah, paling dibenci Allah itu makhluk. Tapi ketika dia minta sama Allah tinju, apa dia minta? Dia ngomong, ya Allah panjangkan umur aku sampai hari kiamat. Bahkan dia ngomong, aku nak pengen menggoda umat Nabi Muhammad, umatmu ya Allah, nak ku goda dari umat Nabi Adam sampai sekarang. Ya kayak kunjuk kata Allah, ku panjangkan umur kau kata Allah. Iblis laknatullah, makhluk paling buruk, paling dibenci Allah, minta tinju. Apa kau tak yakin Allah akan memberi? Al-thamin ayullaha fi du'a wa yukarrir salatan. Merengek-rengek dalam berdoa, merengek-rengek dalam berdoa dan diulang-ulang doa itu, diulang-ulang. Wala istabti oleh ijabah, dan jangan ragu, jangan pernah merasa bosan kalau saatnya doa kita belum diijabah oleh Allah. Kemudian ayyuftah doa bidzikrillah, mulailah doa dengan berzikir, ya, dengan bismillah, alhamdulillah, astagfirullah, salawat, lalu baru kita ucapkan doa kita, lalu tutup juga dengan salawat dan doa. Al-ashir huwa ahamuha wa asl fil ijabah wa huwa at-taubah. Dan yang ke-10 yang paling penting adalah bertaubat kepada Allah. Kalau pengen ijabah, taubatlah, waruddud madzalim, dan stop dari berbuat kezaliman, baik kepada karyawan kita, anak istri kita, keluarga kita. Ya, hati-hati kalau kita berbuat kezaliman, maka doa kita tidak diajab oleh Allah. Selesaikan, jangan lagi kita berbuat zalim kepada siapapun, apalagi orang yang berbuat baik sama kita, karyawan kita, anak bini kita, wong tua kita, lebih parah lagi. Ya, jangan sampai kita berbuat kezaliman, maka kita akan menjadi hijab untuk diijabah. Selesaikan, jangan sampai kita masih berbuat kezaliman, termasuk kepada binatang, hewan. Ya, jangan juga kita berbuat kezaliman.